namanya 50-50. Kalau gua di rumah, gua mati. Oke? Kalau gua di jalan nggak kuat, gua mati. Tapi kalau gua nanti berhasil pegang, bisa mati, bisa hidup. Itu namanya 50-50. Nangkap ya saudara sekalian? Ketika dia berjalan, saudara bisa bayangkan perjuangannya. Mungkin ada orang nanya, Bu, ibu mau kemana? Saya mau megang jubah Yesus. Bu, jangan ibu yang sakit, gua aja yang sehat. Nggak bisa. Lu lihat ini orang berbondong-bondong. Kalau ibu mau dari depan. Dari depan kosong. Ngerti lu sekalian? Kalau dari belakang ini berat. Ibu ini berkata, ya sudah saya pulang. Sembuh nggak? Nah saya mau nanya imannya mana? Kan tadi punya iman. Saya bisa ngerti? Maaf ya saudara, bukan berarti saya cuma bicara perbuatan. Kita atas dasar iman. Tapi perbuatannya ini yang penting. Makanya saya dikasih tahu tidak ada jalan bertaburan bunga untuk menuju kesuksesan. Dia terus jalan. Mungkin dia berkata, sudah biarin aja. Saudara saya mau nanya, waktu diikuti gitu Yesus tahu nggak? Dia ngomong gini, stop! Ada apa Yesus? Ayah awewe ngikutin gua. Lalu Yesus berbalik begini. Bisa nggak? Bisa nggak? Yesus gitu nggak? Itu yang aneh, makanya aneh. Yesus aneh, udah jelas diikutin. Dia kan jalan pasti nih, dia tahu kan? Dia nggak bilang stop. Kenapa? Ada perempuan. Bawa sini, kan gitu kan? Enggak, diem aja. Untuk ngajarin orang yang namanya kafir aja, semangat tempurnya yang hebat. Saya bisa ngerti ya? Luar biasa. Imannya kecil, baru satu kali dengar firman. Kita ini udah belebek dengar firman Tuhan. Sampai saking pinternya juga bisa mengkritik pendeta. Amin saudara sekalian. Tapi begitu dengar firman Tuhan, timbul iman, gerakannya nggak ada, percuma. Nangkap ya saudara sekalian. Dia terus, mungkin sudah dekat saudara, dia mau pegang jatuh. Ada orang yang lagi ngomong, Bu, begini Bu, Tuhan tahu usahamu. Sudahlah. Ini masih banyak orang berbondong, ibu pulang saja. Lalu dia berkata, iya sudah Pak, yang penting saya sudah usaha, saya permisi pulang. Saya sama, semua apa? Dia pikir ini mati hidup. Mungkin tuh tetesan darah terakhir. Ketika dia mau pegang dalam mati gua, tek kepegang. Semua bilang amin. Dan akhirnya total sembuh ayat 29. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa, dan Veronica merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Semua bilang amin. Saya ingat sebentar ya, saya punya adik perempuan. Adik perempuan saya ini sama saya cuman selisihan 11 bulan. Jadi saya umur 11 bulan, adik saya tuh lahir. Itu hebatnya luar biasa orang tua zaman dulu, ngerti sekali. Saya 11 bulan, adik saya keluar. Saudara tahun 67. Waktu itu saudara sekalian saya pergi Kongres Konferensi Nasional di Surabaya. Ini cerita tentang suaminya. Ada satu orang laki-laki namanya Rudy Ferdinandus, orang Ambon. Saudara sekalian, setelah saya kongres, saya bilang sama dia, Rud, kapan-kapan main ke Cirebon? Saya ke Cirebon. Dia datang ke Cirebon. Saudara bayangin ya, tahun 67 adik saya masih umur 13 tahun. Itu Rudy sudah senang sama dia. Wah, semangatnya saudara, dari umur 13 tahun, 12 tahun lamanya dia tunggu. Saudara sekalian, dia datang ke rumah di Cirebon. Waktu pas dia suka sama adik saya nggak kelihatan. Tapi dia jaga-jaga. Kalau ada laki-laki yang deketin, dia mulai seperti anjing. Orang nggak tahu. Saudara sekalian datang ke sana, dia bantu beresin gereja, nyapu. Semangatnya luar biasa. Nangkap saudara sekalian. Sampai akhirnya Esther adik saya orang yang keras gitu saudara. Itu lemes ngeplek. Kenapa? Bukan imannya, tapi perbuatannya. Semua bilang amin. Oleh karena itu saudara sekalian, yang Tuhan butuhkan bukan saja sekedar iman, tapi action. Semua bilang amin. Karena orang yang megang jubah Yesus banyak. Makanya Yesus tanyakan ayat 30 James, satu lagi James. Ayat 30. Pada ketika itu juga siapinan. Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Iya. Lalu Yesus berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid Yesus menjawab, engkau. Yesus, engkau nih aneh. Engkau ngelihat banyak orang berdesak-desakan, lalu
Tanya siapa yang menjamah? Ya jelas, yang jamah banyak. Jadi banyak yang berjuang sampai tanpa iman. Semua bilang amin. Yang megang jubah Yesus banyak tanpa iman. Sedangkan banyak juga yang punya iman tapi nggak pegang. Perempuan ini punya iman dan pegang. Lah orang pegang jubah Yesus kan motivasinya macam-macam. Pengen lihat bahannya apa. Pegang jubah Yesus supaya dipotret, kelihatan dekat sama Yesus. Karena tadi malamnya habis di nightclub, kan bisa aja begitu. Orang dekat jubah Yesus juga supaya kelihatan rohani, kan kita nggak tahu. Nah saudara datang gereja kan nggak tahu. Supaya kelihatan sama tetangga, oh ke gereja. Ke gereja. Luar biasa. Padahal di gerejanya numpang tidur. Ada. Ngerti nggak sekarang? Kan kita nggak tahu. Bener nggak? Maka dari itu saudara sekalian, motivasi ini bener. Oke, Tuhan berkati ya.